Saya ulangi, halo, selamat pagi kelas R4J. Ini pertemuan setelah UTS pertama kali berkaitan dengan grafik standar manual atau GSM. Jadi setelah kalian tahu proses membuat logo, lalu kita akan praktekkan ke aplikasi yang lebih besar, bagaimana logo itu teraplikasikan dengan membuat aturan-aturan dari logo tersebut. Itu yang disebut sebagai grafik standar manual atau manual corporate identity, atau dalam bahasa lain ada visual communication identity, ada brand identity, kemudian ada book book apa ya? Book of branding of apa biasanya. Jadi ada banyak istilahnya, tapi sebenarnya intinya adalah itu merupakan aturan penggunaan logo dalam aplikasi-aplikasi media yang ada pada brand atau entitas yang akan kita garap. Nah, kenapa sih penggunaan logo ini penting? Karena ketika dia dipegang oleh desainer yang lain atau oleh orang lain, maka kadang desainer baru ini akan bingung. Kayak gimana sih aplikasinya? Nah, itulah kenapa diperlukan grafik standar manual atau GSM. Kita sudah belajar juga berkaitan dengan elemen logo. Ada logo type, logogram, kemudian ada byline, ada deskripsi merek berdasarkan kategori produk atau scope of service-nya, kemudian ada register, terdaftar, dan ada tagline. Nah, elemen ini tidak harus semua ada. Kadang byline-nya nggak ada, kadang registernya nggak ada, kadang ada tagline, kadang nggak, dan lain sebagainya. Tapi itu akan sangat bergantung pada kebutuhan setiap entitas yang dibangun. Nah, grafik standar manual secara definitif adalah sebuah pedoman sebagai media acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas. Tentu konsistensi identitas ini merupakan kunci untuk membangun brand yang baik, agar tetap tampil baik dan tidak salah dalam penempatannya pada berbagai aplikasi media. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana sebuah logo itu dibuat oleh sebuah perusahaan, kemudian harus ditaati oleh perusahaan tersebut sebagai penjaga identitas itu. Jadi orang ketika ngelihat, oh ini Gojek gitu. Kita tahu bahwa logo Gojek itu tidak akan pernah ditimpuk atau di-layerin sama elemen grafis yang lain. Pasti logo Gojek itu akan clear gitu. Nah, itulah fungsi dari grafik standar manual. Gojek pasti memiliki GSM tersendiri atau manual corporate identity tersendiri. Begitupun dengan brand-brand yang besar yang lain, Garuda dan lain sebagainya. Itulah kenapa harga barang yang diterima oleh Garuda dengan harga sekian triliun itu berupa grafik standar manual atau aplikasi penggunaan logonya supaya identitas brandnya itu kuat. Nah, seberapakah penting GSM atau MCI, grafik standar manual maupun manual corporate identity? Ya, hal yang sering terjadi pada logo dari tidak adanya GSM itu akan memunculkan atau akan memberikan kesan kepada orang secara persepsi maupun image itu bisa tidak diterima oleh masyarakat luas. Dan berbeda dan juga dianggap tidak profesional. Kenapa? Ya pada akhirnya kalau kita ngelihat bahwa logo itu berubah-ubah terus gitu kan, tidak ada identitas yang jelas kayak warung boba di pinggir jalan gitu atau warung jajanan di pinggir jalan, ya itu tidak konsisten, sehingga brand yang diterima wilayah visual itu dia tidak keras gitu, tidak bisa didefinisikan oleh orang banyak. Di samping itu apabila kita asal-asalan membuat logo gitu kan, tidak memiliki nilai karena perubahan-perubahan yang terjadi dari kalau logonya berubah-ubah terus, bentuk brandnya berubah-ubah terus, bentuk usahanya berubah-ubah terus, apabila tidak dibarengi dengan penguatan secara visual itu akan terkesan murah. Jadi nggak ada nilai, nggak ada bargaining position, tidak ada sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Kemudian penyebaran pesan perusahaan juga nggak akan konsisten. Yang tadinya logo Warmindo warnanya merah, hijau, kuning, itu kan berubah menjadi Warmindo warna orange gitu. Ya nggak konsisten. Nah inilah menjadi kesulitan untuk menanamkan ide. Jadi kan kemarin pada waktu pertemuan pertama di Cafe 2, kalau kalian buka video saya yang lain, yang di pertemuan pertama, materi pertemuan pertama, saya bilang bahwa brand itu layaknya ide. Gitu. Ide yang ditanamkan kepada khalayak
gitu, kepada target market supaya mereka ingat terus dengan hal itu. Dengan cara apa? Ya dengan servisnya, dengan visualnya, tapi wilayah kita adalah wilayah visual branding. Nah, biasanya dalam GSM itu ada kayak gini isinya, pembukaan, makna logo, hitam putih, bla sampai yang terakhir. Dari mana sih bentuk logo atau inspirasi logo? Itu bisa dari penjabaran creative brief, kemudian eksplorasi pada mind mapping, kemudian penyusunan mood board yang sesuai, baru kemudian membuat thumbnail. Ini adalah bentuk-bentuk thumbnail yang sudah jadi. Bagian kiri sebelahnya Fun Bakery, kemudian ada Bella Sikilia, kemudian ada Semarapura yang inspirasinya dari huruf Hanocaroko, itu Semarapura. Kemudian digunakan untuk desain logo juga bisa digunakan untuk tidak hanya satu sebenarnya. Jadi kadang kebutuhannya kita kebutuhan yang untuk dia terlihat tampil elegan misalkan, atau tampil fun misalkan. Nah, itu pun kalau ada dua logo seperti ini, maka aturan yang harus dibuat juga dua. Nggak bisa yang dibuat cuma satu, itu hampir impossible gitu. Hampir impossible untuk satu aja. Jadi kalau ada dua logo, ya dua aturannya diatur dalam grafik standar manual atau manual corporate identity. Nah, biasanya isinya ada master logo, kemudian juga ada makna logo. Selain itu, juga ada clear space area. Ini menjadi penting, penerapannya kayak gini. Jadi kalau di Aqua itu kan logonya tidak satu warna ya. Dia menggunakan warna gradasi biru, ada hijaunya, ada kuningnya. Kemudian dia juga menggunakan gradasi di logonya dia. Ini cukup kompleks. Tapi aturan-aturan dalam Aqua dibuat termasuk clear space areanya itu menjadi sangat konsisten. Sehingga kalau orang lihat, oh iya, ini Aqua. Dan tipe Aqua biasanya juga menerapkan menerapkan color corporate. Ya, color corporate dari Aqua adalah biru putih. Dan itu digunakan hampir semua aplikasi medianya dia. Dengan baju biru putih, tempat biru putih, dan lain sebagainya. Kemudian ada grid logo yang digunakan untuk menampilkan konstruksi berpikir dari bentuk logo tersebut. Sehingga kita bisa lihat bahwa, oh ini ternyata merupakan bentuknya kayak gini nih. Kalau di grid, bentuknya seperti ini. Bentuk grid yang lain nanti akan saya tunjukkan. Jadi ada beberapa bentuk grid yang lain. Ini bentuk grid yang lain. Ada Semarapura tradisional resto. Kemudian logo type dan logogram bisa juga ada di brand guideline. Kemudian ada konfigurasi logo. Jadi logo itu mau dibentuk atas bawah itu seperti apa, kalau menyamping seperti apa. Ada konfigurasi komposisi logo, hanya logo type dan logogram, bisa logo type dan logogram atau hanya logogram saja. Mau horizontal, mau vertikal. Warna corporate-nya, warna pun juga sama. Corporate color atau warna perusahaan, biasanya warna logo itu yang jadi warna perusahaan seperti Aqua tadi yang saya ceritakan. Tapi ada juga yang tidak, seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu warna logo dasarnya itu putih. Tapi yang diangkat itu adalah merah. Kalau kalian lihat, nanti kita lihat di bagian akhir. Nah, versi warna logo ini berbeda dengan corporate color ya. Jadi warna itu bisa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama corporate color, yang kedua adalah warna logonya. Kadang warna logo juga tidak teraplikasi yang kayak Coca-Cola tadi. Contoh yang lain adalah Pepsodent. Tidak semua brand Pepsodent, tidak semua produk Pepsodent itu memiliki warna Pepsodent itu sendiri yang ada pada tulisan Pepsodent. Cek aja kalau kalian memperhatikan. Nah, versi warna logo ini juga akhirnya ditentukan. Ada yang full color, ada hitam putih, ada inverse, ada reverse, grayscale. Dan di dalamnya wajib sebagai seorang desainer grafis standar manual, wajib membuat satuan warna sendiri. Ada aplikasi warna, ada versi warna lain, ada secondary color, ada versi warna berdasar media, target audience, dan lain sebagainya. Itulah kenapa mood board dari target audience itu harus ditampilkan, supaya kita ngerti mereka warna-warna yang dipinginkan tuh kayak gimana sih. Gitu. Dan juga memiliki kode warna, contoh konfigurasi warna pada logo. Tapi ada juga corporate color-nya.
Jadi ini bagian corporate color itu bisa dikembangkan ternyata. Hingga hanya sekedar bentuknya yang tadi kalau yang ini hanya orange dan gray saja gitu. Tapi juga bisa gradasi, itu menjadi corporate color-nya dia. Ada logo reverse, logo yang warnanya dibalik dengan warna dia yang sebenarnya. Jadi misal tadi ada orange dan gray, kemudian dibalik kalau background-nya orange gimana, kalau background-nya gray seperti apa. Dan yang paling penting adalah penjelasan. Itu apa sih? Kenapa sih harus dibalik gitu? Apabila dengan background abu-abu dan lain sebagainya, dia menjelaskan kalau itu akan hilang konsistensi apabila tidak menggunakan ini. Logo reverse-nya diambil dari warna corporate color yang dikembangkan tadi. Jadi kalau digradasi seperti apa? Penerapan logo pada background juga mungkin diperlukan. Ini akan bergantung pada konstruksi berpikir kalian masing-masing. Kemudian ada logo black white, ada grayscale, kemudian ada incorrect use. Ini adalah aturan-aturan yang tidak boleh diterapkan pada logo tersebut. Dan setiap ketidakterapan ini kita jelaskan. Kenapa sih tidak diterapkan? Dan biasanya akan dikasih tanda silang ataupun tanda strip. Tidak boleh mengubah konfigurasi, tidak boleh membuat outline, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah graphic style atau visual style atau elemen estetis. Dalam menciptakan keunikan, elemen estetis ini menjadi penting untuk dilihat sebagai penguat dari logo itu sendiri. Jadi kalau logo itu berdiri sendiri akan sangat sulit. Kalau ada elemen estetis yang muncul, kayak di Aqua tadi ada warna gradasi biru dan putih, itu merupakan graphic style-nya dia. Dan itu diaplikasikan terhadap aplikasi-aplikasi medianya. Contoh elemen estetis itu juga bisa berasal dari inspirasi awalnya. Itulah kenapa mind mapping penting untuk dikuatkan. Mood board penting untuk dikuatkan. Sehingga konsistensi itu akan terjalin dengan baik. Jadi nggak tiba-tiba jadi kemudian ya udah gitu aja gitu. Nggak kayak gitu juga. Karena buat logo itu nggak segampang itu ternyata. Kita perlu memiliki proses yang panjang untuk penggalian inspirasi, penampakan identitas. Gitu. Nah, biasanya itu akan elemen estetis ini menjadi pattern atau pola yang bisa ditempelkan pada aplikasi-aplikasi media. Di elemen estetis pun juga kalian diharuskan untuk membuat aturannya, termasuk grayscale-nya, kemudian full color-nya seperti apa. Dan seperti warna, huruf pun dibagi menjadi dua. Corporate typeface dan juga logo typeface. Kadang logonya itu berbeda dengan aplikasi yang akan digunakan pada aplikasi-aplikasi medianya. Seperti tadi saya contohkan di Coca-Cola. Coca-Cola itu bentuk logonya itu dekoratif sekali, gitu kan? Bukan corporate color-nya. Logo typeface-nya, logo tipografi logonya itu dekoratif. Sedangkan untuk corporate typeface-nya atau aplikasi-aplikasi pada medianya dia menggunakan sans serif, kayak yang Gothic, Gotham, dan hal-hal yang tidak ada sirip-siripnya. Juga ada corporate typeface, biasanya itu family atau type family atau keluarga hurufnya bisa jadi secondary atau bisa kita mengambil beberapa jenis huruf yang selalu dipakai di media promosi untuk menjaga konsistensi dan perkuat citra visual. Nah, penetapan identitas untuk penerapan logo itu bisa dilihat dari aplikasinya. Seperti yang saya bilang tadi, Coca-Cola itu akhirnya menggunakan warna merah. Padahal logonya putih, gitu. Semua logonya putih. Tapi warna merah dan kemudian dia menggunakan elemen estetis. Jadi elemen estetis dia ada pada bagian ini. Kayak gini elemen estetisnya. Pasti ada garis putih. Dan ini menjadi ciri khasnya Coca-Cola. Nah, pertimbangan yang harus dipikirkan dalam mendesain promosi itu adalah pasti what, who, dan when and where, kemudian mengumpulkan materi promosi sesuai dengan konsep tentu. Jadi mengumpulkan materi promosi tidak bisa asal-asalan saja, asal download gitu nggak bisa, tapi harus dipikirkan konsepnya. Nah, itulah kenapa mind mapping menjadi penting untuk dikonfirmasi dengan creative brief, untuk juga dikonfirmasi pada mood board. Dan akhirnya kita akan layout sesuai dengan medianya, kemudian menentukan media, spesifikasi media yang paling cocok, dan bahan, kemudian ukuran media dan posisinya. Sehingga ketika itu sudah jadi, layout sudah jadi, maka kita akan buat dummy
atau sketsa layout dalam ukuran mini. Elemen yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah gaya fotografi atau gaya ilustrasi. Elemen-elemen yang lain untuk satu nuansa pen. Stationery bisa diterapkan, ada detail di sana, ukuran, kemudian bahan, dan pada akhirnya kita akan menyelesaikan GSM ini dari masing-masing UMKM yang sudah kalian garap di UTS. Begitu kiranya materi sangat membingungkan mungkin bagi teman-teman yang baru nyimak hari ini, tapi saya rasa kalau kalian sudah menyimak video saya dari kelas lain atau sedikit spoiler dari teman-teman yang lain, kayaknya kalian sudah mulai paham harusnya diarahkan kemana. Jadi kita akan mengadakan pertemuan sesuai dengan yang saya katakan bahwa setelah UTS kita hanya akan ada asistensi, di mana 2 asistensi pertama ini basisnya adalah berkelompok, tetapi mengerjakannya individu. Jadi yang nerima ke saya itu atau yang dilaporkan ke saya itu basis dari individunya, masing-masing individu. Kenapa? Setelah kalian sudah mendapatkan klien brief dari UTS, kalian mendalami itu melalui wawancara. Jadi dari wawancara tersebut, kalian akan mendapatkan insight-insight baru berkaitan dengan nanti yang dimasukkan ke creative brief seperti apa, mind mapping seperti apa, yang tidak bisa kalian hanya lihat dari sisi luarnya saja atau informasi dari kliennya saja. Berkaitan dengan apa yang klien inginkan, soul apa yang kemudian ingin ditampilkan, sebenarnya harus dengan ngobrol bareng. Itulah kenapa untuk sebelum ini dilakukan, wawancara adalah wajib hukumnya untuk dilakukan. Dan itu bagi kelas-kelas yang lain saya samakan, kalian harus membuat video, mau menggunakan Zoom, mau menggunakan Google Google Meet ataupun menggunakan aplikasi yang lain juga tidak menjadi masalah bagi saya, atau bahkan kalau kalian bisa WhatsApp group itu juga tidak masalah. Yang terpenting adalah itu direkam, kemudian masuk ke YouTube dan linknya dikirim ke saya. Setelah video itu selesai, kemudian kalian mulai buat creative brief, mind mapping, thumbnail, mood board dari masing-masing individu. Jadi sendiri-sendiri ngebuatnya. Creative briefnya dari interpretasi kalian sendiri, mind mappingnya dari interpretasi kalian sendiri, thumbnail termasuk mood boardnya dari interpretasi kalian sendiri. Manual, betul, manual. Karena dengan manual itu kalian akan tahu konstruksinya akan seperti apa. Nah, ketika masing-masing individu ini sudah siap, masing-masing individu ini sudah Oke, Pak, 3 dari 3 orang, 1, 2, 3 semua sudah membuat dari creative brief and mapping thumbnail dengan gaya dia, gaya si A, kemudian creative brief thumbnail mood board dengan gaya si B, dan creative brief thumbnail mood board gaya si C. Dalam satu grup, masing-masing individu sudah membuat step pertama. Disitulah kemudian saya diundang ke grup untuk kita ngobrolin. Kalian presentasi gimana kreatif brief dari masing-masing kalian, kekuatannya ada di apa, kelemahannya ada di apa, saling diskusi, saling melengkapi, kemudian dari situlah kita membuat eksplorasi konsep. Nah, setelah itu semua selesai, sudah disepakati dengan saya juga, kalian akan mendapatkan lisensi step 1 done, atau asistensi pertama kalian sudah selesai. Kita masuk ke asistensi kedua, ada eksplorasi konsepnya. Kemudian setelah creative brief thumbnail mood board yang sudah disepakati bersama nanti setelah asistensi step 1 selesai, kita masuk step 2. Eksplorasi konsep ini masing-masing dari kita, masing-masing dari anggota ini akan mengeksplorasi lagi. Eksplorasi konsep itu tidak hanya logonya, tapi aplikasi medianya, konstruksi berpikir nanti mau ditempatkan di media apa, dari masing-masing. Kalian ngebuat masing-masing. Kita ngobrol lagi, undang saya lagi untuk step kedua. Nah, setelah 2 step ini, step ketiga, step keempat, step kelima, ini basisnya kelompok. Jadi saya sudah tidak lagi melihat konsepsi individu. Tujuannya adalah saya ingin melihat bagaimana proses kalian, apakah benar-benar konstruktif atau pantas untuk lulus dengan baik, atau hanya sekedar pantas-pantasan. Makanya di individu ini menjadi penting. Gimana jadwalnya? Kalian boleh asistensi mau tiap minggu boleh, mau 2 minggu sekali boleh, mau sebulan sekali juga boleh. Saya tidak memaksa. Karena balik lagi, kita kuliah bukan sekolah. Jadi kalian kalau
absen nggak absen ya bagi saya sih kalau kalian asistensi ya hajar. Tapi kalau di habit asistensi di kelas saya biasanya itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Karena misal minggu ini kalian mau ngejar di step 1, ya udah step 1 kalian kejar. Minggu depan mau ngejar step 2, ya udah step 2 kalian kejar. Tidak harus menunggu jam kuliah kalau di kelas saya. Karena kita tahu online dan kalian memiliki kesibukan, saya juga memiliki kesibukan. Saya menyadari itu, maka kita buat yang kelonggaran yang lebih untuk kalian. Jadi ketika saya kosong ya ayo hajar. Kalau enggak ya wes. Karena balik lagi, lulus dan enggak itu pilihan. Kalau kalian memilih untuk tidak lulus juga nggak menjadi masalah gitu. Karena konsekuensinya kalau tidak mengikuti ini, tidak mengikuti pola ini, maka saya tidak akan ngerti proses kalian belajar seperti apa. Itulah kenapa ada lembar asistensi. Lembar asistensi itu akan ada step 1 down, step 2 down, sampai fiksasi BSM. Kalau kalian mau kejar dalam 1 minggu, 5-5-nya di minggu terakhir ya balik lagi. Ada banyak orang yang ngantri. Jadi siapa yang cepat dia akan saya layanin untuk asistensi. Kalau nggak direspon di minggu-minggu terakhir ya jangan salahkan saya karena banyak teman-teman yang lain yang asistensi. Saya megang 3 kelas. Kalau nggak dapat waktu ya wes, ya mau gimana? Waktu saya terbatas. Itulah kenapa saya mendukung untuk segera selesaikan. As soon as the sooner the better kata promotor saya. Kira-kira itu penjelasan panjang untuk untuk DKV 2 ini setelah UTS. Adakah pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan. Untuk thumbnail-nya itu minimal berapa ya, Pak? 200 lebih baik ya. Kalau bisa 500 akan lebih baik lagi masing-masing orang. Itu minimal, Pak. Ya kan eksplorasi dari diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi baik, Pak, terima kasih. Kalau di kelas saya jangan kalau setelah UTS ya, jangan pernah bertanya berapa harus thumbnail yang dibuat gitu. Ya kita tahu bahwa bagaimana membuat sebuah prosesi logo itu yang terpenting adalah bagaimana konsep itu dibangun. Jadi selama konsep itu bisa dibangun dengan baik, kemudian dieksplorasi dengan baik, kemudian juga sudah sesuai dengan mapping, thumbnail, mood board, gitu kan? Ya bagi saya it's clear. Untuk apa di perusahaan tidak ada minimal berapa thumbnail gitu. Karena di pekerjaan udah nggak ada lagi minimal berapa thumbnail. Bahkan yang udah expert pun sekali megang pen tablet itu jadi. Gitu loh. Jadi bergantung sih dari masing-masing kalian. Itulah kenapa saya pengen individu dari kalian masing-masing itu konstruksinya jelas. Kira-kira kayak gitu. Nah. Untuk thumbnail-nya bebas ya, Pak? Tidak harus morfologi matriks gitu? Nope. Kalau kalian punya metode sendiri juga yang lebih bagus. Saya akan jadi referensi baru berarti untuk bisa diajak metode thumbnail. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk asistensinya nanti per orang itu ngasih lembar asistensi atau nanti perwakilan gitu, Pak? Lembar asistensi itu diisi per kelompok atau per agensi. Tetapi perangkat asistensi, mind mapping, thumbnail, mood board yang digunakan untuk asistensi step pertama dan step kedua itu individu. Kebayang? Jadi masing-masing nanti ngasih lembar asistensi ke Bapak gitu ya, Pak? Lembar asistensi itu digunakan per kelompok. Tetapi perangkat asistensi itu ya dari mind mapping, thumbnail, mood board, eksplorasi visual lah itu individu untuk yang step 1 dan kedua. Nanti kalau misalnya semuanya sudah disetujui sama Bapak baru ditulis di lembar asistensi itu ya, Pak? Betul. Semuanya udah. Kalau sudah oke, step 1 kita masuk nanti step 2. Jadi masing-masing akan beda-beda nih. Masing-masing agensi akan beda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang enggak. Tapi saran saya kalau kalian satu tim itu memang ada yang beban misalkan, ya udah
diputuskan sekarang. Lu mau jalan atau enggak? Kalau lu nggak mau jalan ya udah, lu kelarin gitu. Dalam artian ya ini proyek serius untuk menyelesaikan kuliah ini, mata kuliah ini. Kalau nggak mau jalan ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa untuk, Pak ini nggak aktif gimana ya gitu. Ya jangan tanya saya, itu kesempatan kalian. Kalian masuk ke dalam agensi atau masuk ke dalam grup itu karena kalian sudah memilih itu. Tapi ketika memang grupnya tidak jalan ya harus segera diputuskan. Mau semua tidak lulus atau hanya salah satu saja yang tidak lulus. Kalau saya mikirnya gitu. Jadi jangan ada drama di antara kita. Malas sekali rasanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Udah? Pak, mau Oh, tanya. silakan. Untuk tadi yang video YouTube itu, maksud Bapak kita nanya ke klien kita masing-masing secara individu terus dimasukin ke YouTube atau gimana, Pak? Kan agensi atau UMKM yang kita angkat kan berasal dari UTS yang masing-masing kalian ya. Jadi kalau itu 3 orang ya berarti salah satu dari 3 itu untuk dipilih UMKM-nya. Gitu ya? Oh, berarti nggak harus sendiri-sendiri kan, Pak? Iya kan Dipilih emang, aja gitu. iya kan dipilih. Itulah kenapa kalian mengisi form yang sudah saya sebar seminggu lalu. Gitu. Pilih salah satu aja. Kalau kalian udah milih salah satu, udah, nah itu yang dijadikan untuk wawancara, untuk dijadikan objek sampai UAS nanti. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau yang bikin mind mapping kayak gitu-gitu itu kan individu. Kalau yang tadi bikin video untuk diwawancara itu yang dipilih. Gitu ya, Pak, maksudnya? Yang kelompok. Jadi gini loh. Step pertama kali yang harus kalian lakukan itu milih dulu UMKM-nya. Kan udah kalian tulis tuh di Google Form. Ya kan? Udah kalian tulis. Lah itu yang dijadikan objek. Setelah menetapkan itu kemudian melakukan temu janji atau ketemuan untuk wawancara. Syaratnya adalah kalian harus masuk frame gitu kan. Masing-masing kelompok ini masuk frame. Jadi kalian mau menggunakan online ataupun offline silahkan, yang penting masuk frame. Kemudian ngobrol dengan dengan agensi tersebut. Satu kelompok ngobrol dengan agensi tersebut dalam satu frame. Ngobrolin tentang brandnya, jadi wawancara biasa sih sebenarnya. Mengulik dari UMKM tersebut. Visinya kayak gimana dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya contohkan untuk kreatif brief itu apa saja yang pengen dihadirkan dalam konstruksi berpikir itu. Nah, setelah videonya jadi, kalian sudah wawancara, masing-masing dari kalian, masing-masing yang sudah wawancara itu, kemudian membuat perangkat asistensi yang pertama. Jadi perangkat asistensi adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan asistensi dengan saya. Mind mapping, creative brief. Didapat dari mana creative briefnya? Ya dibuat masing-masing. Setelah kalian wawancara kan kalian dapat info tuh. Apa-apa aja. Creative briefnya kayak gini loh. Gitu. Jadi versinya masih versi individu, belum versi kelompok. Nanti versi kelompok ketika setelah step 1 done. Gitu kira-kira, Nova. Baru kita akan proses-proses yang lain. Kebayang nggak? Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah? Nggak ada? Berarti bisa dong minggu ini selesai wawancara sama sama pemiliknya, UMKM yang dipilih, yang sudah diisi di Google Form. Oke ya. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk wawancara, deadline-nya kapan ya, Pak? Ya, kalau bisa Kamis boleh. Kamis. Ya tergantung lah buat janjimu kapan lah sama yang punya. Kan udah saya bilang bahwa UTS sampai UAS ini tidak ada deadline. Yang mengharuskan kalian untuk, minggu ini harus ini nih, tertarget, minggu ini harus ini, enggak ada. Semua berbasis pada kelompok kalian. Kalian mau cepat, ayo. Kalian mau lambat, mau nggak lulus juga, ayo. Bagi saya nggak masalah. Jadi kalau ditanya kapan deadline-nya, ya kalau bisa besok, kenapa harus sekarang gitu. Misal gitu loh. Jadi ya udah, garap aja.
kalau setelah wawancara selesai langsung garap step 1. Step 1 selesai langsung garap step 2, step 3. Jadi nggak ada per minggu lagi kalau di kelas saya ya sistemnya udah tidak ada per minggu lagi apa. Ya yang bisa ngatur tempo kerja kalian ya kalian sendiri. Saya pengen ngebiasain kalian bahwa kita ada project nih. Kemudian kita checkpointnya sudah disampaikan nih. Tidak ada batas waktu, yang bisa ngebatasi waktu ya kalian sendiri. Ya mau nggak mau kan harus digarap gitu. Harapannya sih minggu depan kalau bisa sampai step terakhir malah lebih bagus lagi. Ngejar nih biar DKV 2 nggak ada beban lagi, ya boleh nggak apa-apa. Kira-kira kayak gitu. Handy. Kebayang? Bayang, Pak. Berarti kalau misal ini apa namanya? Asistensi kan tiap orang megang ini kan Pak ya, progresnya satu orang satu. Kalau misalkan ada salah satu kelompok yang bikin atau nggak progres gitu, nggak disetujuin gitu ya Pak, atau gimana tuh Pak? Ya, prinsipnya saya tidak tertarik untuk mengurusi kepribadian dalam masing-masing kelompok. Prinsipnya saya tidak ingin pusing hanya karena ada satu yang tidak mengerjakan. Makanya saya bilang tadi kan, ya dibuat komitmen mulai sekarang. Kalau lu mau lulus di mata kuliah ini, ya wes hajar. Ya ayo bareng-bareng lulus. Tapi kalau emang nggak mau ya udah. Itulah kenapa perlu ada kesepakatan di awal. Jadi bener gak nih satu tim nih? Kalau lu emang nggak mau ya wes. Karena nanti akan jadi beban juga. Jadi kayak main Mobile Legends dia jadi beban gitu, beban di belakang. Kebanyakan mati gitu kan. Ya akhirnya tim kalah gitu kan. Ya sama. Ini kalau kita ngerjain ini, ya basisnya saya tidak tertarik untuk mengurusi individual masing-masing individu. Kemudian dalam satu kelompok itu kalau di masalahnya gimana, saya nggak akan ngurusi. Malah saya cenderung kalau lo nggak cocok sama temen lo ya buat agensi sendiri. Isi form lagi sendiri. Gitu aja. So simple. Take it easy. Karena setelah lulus kuliah ini kan kalian belum tentu akan ketemu dengan teman-teman ini juga. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu urusan kalian. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tahunya kalian asistensi gitu aja. Saya menjalankan kuliah ini dengan baik. Gitu aja. Kira-kira Hen. Jadi baik Pak, terima kasih Pak. Jadi jangan lupa untuk menanyakan komitmen untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Kalau nggak berkomitmen ngapain? Itu sama kayak kita ngejar cewek kan. Kalau dianya nggak mau memperjuangkan kita ngapain? Kita harus memperjuangkan gitu. Gitu pun dengan ngejar cowok bagi yang cewek. Kan gitu kan. Pas kita sudah berharap jadinya di PHP misalnya gitu. Ya udah mending jalan, move on. Gitu aja. Hidup sudah terlalu banyak masalah, kenapa kalian harus menambahi masalah dengan urusan tidak komitmen dalam satu kelompok. Gitu kira-kira. Jadi bukan diusahakan lagi milenial. Jadi ya harus segera dikerjakan. Kalau nggak pengen ketinggalan dan nggak pengen stuck. Kalau kalian merasa stuck, perlu ditanyakan, tanyakan di grup. Grup selalu terbuka untuk obrolan apapun yang pengen kalian obrolkan berkaitan dengan DKV 2. Kira-kira itu. Jadi hajar, kata saya. Kalau bisa besok wawancara atau hari ini wawancara. Jadi langsung bisa step 1. Kalau kalian mau menarget ambis untuk menyelesaikan DKV 2 ini ya selesaikan minggu ini, jadi kalian bisa fokus ke mata kuliah lain. Soal absensi ya biasalah, formal lah. Tiap pertemuan saya akan absensi via WA group ya kayak kemarin. Jangan khawatir berkaitan dengan absensi kalian. Selama kalian berproses dengan baik, saya tidak akan melupakan absensi itu. Kira-kira itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, Pak, saya mau nanya. Silakan, Lavita. Klien saya ini kan dia kayak nggak mau gitu loh Pak buat divideoin. Kalau pakai wakilnya aja nggak apa-apa kan, yang penting pesannya sama gitu. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya nggak akan peduli siapapun klien-klien, pun klien itu teman dekat kalian, ataupun klien-klien orang tua kalian, ataupun siapapun itu, whatever. Saya akan peduli dengan hal itu sebenarnya ya. Tetapi yang namanya usaha itu
dibangun dari orang yang memiliki ide usaha dan juga pemodalnya. Orang mau modalin usaha karena dia ngerti idenya. Ya entah itu dengan kasihan ya tentu ya. Misalnya dia keluarga dan lain sebagainya, dia kasihan. Ya selama dia tahu, benar-benar tahu dalamnya usaha, kemudian selama tahu visi usahanya mau dibawa ke mana, kenapa enggak? Jadi mau siapapun yang dalam usaha, saya nggak akan mempermasalahkan. Yang terpenting adalah kalian punya jalan untuk menggali informasi brief yang sudah ada pada klien. Klien briefnya itu jelas gitu. Dalam artian bisa ngebantu kalian untuk menggarap logo. Selain kalian Selain kalian pengen tahu dalamnya, kalian juga bisa mengorek tentang identitas. Kenapa sih ngebuatnya? Kadang ada ya perusahaannya atas menggunakan brand anak saya gitu kan. Siapa misalkan Lina misalkan. Ya kan? Oh, brand Lina karena Lina adalah anak saya. Ya, siapa yang akan peduli sebenarnya dengan brand Lina itu. Tetapi misal dia bercerita dulu Lina lahir kayak gini, dia pengen saya buatkan usaha untuk ketika besar nanti. Nah, itu kan cerita yang bisa digali ketika kita wawancara, ngobrol dengan dia yang punya gitu kan. Berbeda ketika Lina ini misalkan dipegang sama saudara yang lain, dia nggak ngerti esensinya misalkan. Jadi bagi saya sih nggak peduli ya, kalian mau ketemu sama humasnya boleh, kalian ketemu sama wakilnya boleh, ketemu sama siapa nggak peduli. Tapi biasanya, ini menurut pengalaman saya ya, dalam melakukan banyak wawancara, melakukan banyak ngobrol dengan orang, itu kebanyakan yang punya itu memiliki visi yang tidak terlihat. Dan itulah perlu kita gali sebagai kemungkinan visualisasi apa yang bisa muncul. Jawaban panjangnya gitu, Noh. Jawaban pendeknya boleh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Noh, ada Bapak itu. izin bertanya. Oke, silakan, Kak. Kalau misalkan ini saya udah milih UMKM-nya kan yang ada di daerah saya di Jawa. Lah, itu kan kelompok saya ada yang dari Bali sama yang satu dari Jakarta. Lah, untuk wawancaranya misal cuma saya sama pemilik UMKM atau harus tiga-tiganya ikut andil gitu, Pak? Ketiganya harus hadir. Berarti jadi yang bisa dua itu boleh via video call gitu, Pak? Boleh. Nggak masalah. Saya nggak mempermasalahkan teknis itu. Teknis di mana kalian ada di Bali atau di Jawa atau di whatever dimanapun, mau di Jerman mau di Perancis juga nggak masalah, whatever. Jadi yang terpenting adalah kalian ngerti, ketemu dengan yang punya gitu. Orang yang paham dengan hal itu. Pertemuan itu tidak bisa tergantikan dengan teks atau sekedar nantilah video ini direkam kemudian yang lain ngedengerin, nggak bisa kayak gitu. Makanya harus saling support. Misal ya udah pakai video call, yang dua video call menggunakan misal kamu yang ada di Jawa, UMKM yang ada di Jawa, ya udah kamu wawancara dengan dia, kemudian kamu membawa laptop dan juga jaringan yang kuat untuk video call. Jadi wajah mereka tampil, kemudian juga yang punya juga tampil, dan kamu sendiri juga tampil. Artinya ketiganya hadir dalam satu ruang dan waktu itu. Dan itu yang dibutuhkan. Supaya kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya ingin digarap di situ. Cerita-cerita apa saja yang menarik. Kita tuh ngobrol tuh untuk mencari cerita sebenarnya. Mencari doa-doa. Mengumpulkan doa-doa. Kira-kira gitu, Rana. Baiklah, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Cukup jelas? Jadi setelah ini tempo kalian sendiri yang memutuskan. Kalian mau lulus ya, batas waktunya di UAS tanggal 11 Juli bulan depan. Kalau kalian pengen berlama-lama ya silahkan. Kalau kalian mau santai-santai dulu silahkan. Pusreng-pusreng dulu silahkan. Gitu. Kalau kalian mau kejar besok jadi ya silahkan. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting ada konsekuensi logis dari masing-masing. Semakin mepet deadline, semakin banyak orang yang asistensi. Semakin banyak orang yang asistensi, semakin banyak waktu yang harus saya habiskan untuk kalian. Karena
Kalau udah gitu ya saya basisnya antri. Kalau nggak sampai gimana ya? Ya udah biasanya saya biarkan. Kan saya deadline misal tanggal 11 Juli, deadline untuk asistensi terakhir itu biasanya 3 hari sebelum UTS dimulai. Supaya saya juga enak gitu. Saya prepare untuk nanti ngoreksi UTS, saya prepare untuk mata kuliah yang lain untuk bisa diselesaikan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada lagi pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan atau bisa kalian juga tanya di grup kalau mau. Oke, kesempatan terakhir. Adakah pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, terima kasih sudah mau hadir teman-teman. Saya stop recordingnya.